Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channelnya Bagus Kembara TV. Pada kesempatan malam hari ini kebetulan kontennya agak ini sedikit ya, masih tentang mancing, tetapi kita mengambil ya sisinya dari arah yang agak sedikit ya ke arah hal-hal yang motivasi lah dikit lah gitu. Jadi istilahnya kita ngobrol-ngobrol santai ini malam hari ini mengenai mancing. Karena apa? Karena ada banyak pelajaran dari hal memancing ini ya. Ternyata bisa diterapkan dalam kehidupan kita ya. Contohnya ini ya, sedikit saya bawa catatan ini. Nah, ini saya sengaja bawa catatan biar nggak lupa ya. Sudah saya rangkum ya. Tetapi masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dibuka, diungkap dan bisa dibahas ya. Tetapi saya kerucutkan ini yang paling penting menurut saya pribadi gitu ya. Setelah saya bergelut di dunia mancing ya, jadi saya berkecimpungnya terus mancing gitu, mancing ikan, kadang di darat, di laut, di danau ya, di kolam, di sungai, apa di mana saja lah gitu. Itulah keseharian hobi saya, dan itu berangkat dari situ saya berpikir, wah ini ada sedikit yang harus dipelajari. Ternyata maknanya dari mancing ikan itu ada ya. Ternyata walaupun banyak hal yang ya pandangan orang tentang hal negatif juga banyak, juga yang positif juga banyak ya. Contohnya ini ya, ini ada 3 ya, langsung aja kita yang pertama ya. Mancing ikan itu ada yang dinyatakan hobi ya, ada yang juga menyatakan bahwa ini adalah kebutuhan ya, karena dia itu kebutuhan yang harus harus dicapai, kebutuhan untuk supaya bisa makan ya, dengan mencari ikan gitu ya, mendapatkan ikan bisa untuk lauk pauk gitu. Dan ada juga yang untuk sekadar hobi gitu. Yang hobi gitu sebenarnya jangan berlebihan nih. Yang pertama itu jangan berlebihan. Kenapa? Kita memang suka merasakan, kalau saya lagi mancing juga suka lupa waktu, suka lupa ya segala macamnya gitu. Kadang keuangan walaupun lagi tidak bagus gitu, tetapi dipaksakan untuk memancing ikan, yang apalagi yang mancing ikannya bayar gitu ya. Yang tidak bayar pun kalau kita pergi jauh ya ke sungai, ke danau, kita memerlukan biaya juga ya, seperti untuk makan ya, untuk biasa bensin gitu ya, kendaraan ya, gitu ya. Jadi yang berlebihan itulah yang sisi negatifnya gitu ya, terlalu berlebihan gitu. Jadi kita itu terlalu kecanduan, terlalu banget gitu, nggak bisa kontrol. Nah itu yang saya rasakan juga sebagai pemancing gitu ya. Memang kalau sudah asik suka lupa segalanya gitu. Nah itulah yang harus dihindari gitu. Sama dalam kehidupan juga ya, kita jangan berlebihan gitu. Lagi ada kita bisa nabung, dalam kehidupan juga itu bisa diaplikasikan ya, jangan berlebihan gitu ya. Nah, selalu punya kontrol gitu, nanti kita bisa di dalam jalurnya gitu ya. Jadi itu ya, jangan berlebihan. Yang kedua nih, yang kedua ini apa yang saya rasakan ketika memancing juga, ini menguji kesabaran ini ya. Jadi orang mancing itu bisa terlihat ya, mana yang sabar sama yang tidak. Kelihatan. Kalau yang tidak sabar bisa kita lihat gitu ya. Baru mancing, apalagi kalau di sungai ya atau di danau yang nggak ketebak ikannya gitu ya, ada enggaknya gitu. Tetapi kalau kita kesabaran, biasanya kalau orang yang mancing itu lempar umpan, kalau yang sabar itu walaupun dia ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam juga masih ditunggu ya. Lama-lama juga ikan datang ya, dimakan umpan dan dapat gitu. Dan kalau tidak sabar kan baru lempar umpan ya beberapa menit, bahkan nggak nyampe sejam. Kalau udah nggak sabar gitu ya, udah bosan, jenuh, pergi ya, mana ikan pas mau datang gitu dia udah pergi, dia udah keduluan pergi. Jadinya begitulah dalam kehidupan juga ternyata. Oh jadi kita harus sabar ya, karena sebenarnya tidak ada yang pasti gitu ya. Sama dalam kehidupan juga tidak ada yang pasti gitu, karena hanya Tuhan yang tahu gitu. Kita hanya berusaha saja gitu. Kita lempar umpan ya, walaupun kita lagi bersama teman gitu ya, di
tempat kontes ya, tempat lomba, kita juga tetap ya, keberhasilannya itu tidak semua jago gitu ya. Biasa umpan yang kita dapatkan bagus terus, kadang-kadang ada macetnya gitu. Apalagi di danau atau di sungai yang belum tentu ya gak ketahuan ikannya di mana diemnya gitu. Nah, itu juga harus kesabaran ya. Jadi rezeki kita tetap harus fokus ya, sabar, nah, dan sambil berdoa gitu. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita menanamkan kesabaran juga gitu. Itu jadi aplikasinya kita ke kehidupan sehari-hari, yang sabar dan ulet gitu ya. Nah, insya Allah sukses gitu ya. Yang ketiga, ini gigih ya, gigih berusaha ya. Ya punya tekad yang kuat gitu ya. Nah, pemancing juga gitu ya. Kenapa tekad kuat dan ya punya semangat gitu? Ya, karena kita bikin umpan kan, nah bikin umpan ya. Nah, kalau yang lomba apalagi ya, bikin umpan dengan segala macam teknik dan segala macam dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan. Nah, di sana kita bisa melihat ya kemampuan kita diuji ya, skill kita, skill membuat umpan ya, skill membuat ya melempar gitu kan, harus satu titik gitu melempar. Alat-alat kita juga harus menunjang gitu. Jadi dalam kehidupan kita juga bisa diaplikasikan ya. Jadi kita harus bersemangat, berambisi ya, istilahnya ya punya tekad ya, punya keinginan yang kuat gitu untuk memenangkan ya, untuk mendapatkan gitu sesuatu yang diinginkan gitu. Nah, tetapi akhirnya kita kembali lagi bahwa nih ya, semua hasil ya, jadi hanya Tuhan yang tahu tetap ya. Kita hanya berusaha dan berdoa gitu. Jadi tetap hanya Tuhan yang menentukan gitu. Jadi itulah, walaupun kita dengan umpan yang secanggih apapun ya, sehebat apapun ya, dengan teknik apapun, sama dengan kehidupan apapun, sebagai rancangan ataupun strategi apapun ya, kita harus punya dan berusaha sebaik mungkin gitu. Tetapi dikembalikan bahwa hanya Tuhan yang ya, itulah yang menentukan, yang akhirnya kita alhamdulillah kalau dapat gitu. Kalau tidak, kita harus melapangkan dada kita ya, harus ya, istilahnya terima lah gitulah. Harus menerima kalau kalah ya, menerima, bersyukur kalau menang, dan tidak sombong gitu ya. Nah itu ya, tiga ini menarik banget gitu ya, karena ini ternyata dalam hal memancing itu ada pelajaran yang bisa didapatkan untuk bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan ya. Jadi dari banyak lagi ya, banyak yang lainnya, cuma saya untuk kali ini saya kerucutkan menjadi 3 aja dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah kalau ada waktu ya. Ini satu ya, saya ulangi, jangan berlebihan. Kedua, menguji kesabaran, jadi harus sabar ya. Ketiga, punya keinginan gigih terus berusaha gitu, semangat gitu. Walaupun akhirnya kita serahkan segala sesuatunya, segala akhirnya ya, kepada Tuhan gitu ya, dan kita hanya berdoa dan berusaha. Oke, itu ya sedikit ngobrol-ngobrol mengenai istilahnya lah pengalaman memancing. Ternyata ada sisi positifnya yang bisa diambil gitu ya. Itu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.